Shalom sahabat KP yang berbahagia. Kita sedang masuk dalam masa-masa sulit. Resesi ekonomi telah melanda dunia dan banyak negara-negara menjerit. Bahkan sudah ada yang bangkrut dan mungkin ada yang akan menyusul. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan terkena dampaknya? Kita akan mendengarkan pernyataan terbaru hambanya Evangelis Dautoni terkait dengan resesi ekonomi ini. Dan menurut prediksi beliau, suku bunga akan segera dinaikkan. Dan tahun 2024 dan 2025 akan banyak orang yang mengalami gangguan jiwa karena tekanan yang berat. Mari kita dengarkan dulu cuplikan singkatnya, semoga memberkati. Ya Pak, sekarang semua harga naik, sekarang banyak kabar-kabar burung di internet, dimanapun. Sekarang dunia pun sedang goncang Pak. Gimana Thomas? Dunia sedang goncang, bahkan ada beberapa negara yang bangkrut Pak. Tenang aja Thomas. Negara kita ini Thomas, Iya Pak Daud. saya beritahu tentang tahun depan itu resesi ekonominya Thomas. Tetapi khusus Pulau Jawa yang tinggal di kota kecil dan kampung desa tidak terpengaruh resesi ekonomi Thomas. Ya, karena nggak ada mall. Karena tidak banyak keinginan Thomas. Yes. Jadi ada pertama Pulau Jawa, kedua Sumatera, ketiga Kalimantan, keempat Sulawesi, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, itu yang bukan kota besarnya, itu tidak terlalu terdampak resesi ekonomi, Thomas. Iya Pak Daud. Karena sumber daya alamnya yaitu apa? Yaitu berkebun, Thomas. Yes. Kalau di desa hanya ketemu sapi sama kebu, Thomas. Betul Pak Jadi Daud. tidak banyak keinginan. Nah, kalau yang di kota itu terasa sekali, itu kayak kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu terasa, Thomas. Iya. Kalau di desa-desa, tidak terpengaruh, Thomas. Betul Pak Daud. Terlalu signifikan, terlalu berat, itu enggak. Kenapa, Thomas? Karena di kampung itu Indonesia tidak ada ini banyak keinginan. Indonesia ini tidak terlalu parah seperti Eropa, karena Indonesia ini didukung dengan dua musim, kemarau dan hujan. Dan kalau kita tidak malas, itu bisa tetap bertahan hidup, ketahanan pangan, Thomas. Iya. Makanya sejak tahun 2020, semua saya suruh berkebun, Thomas. Betul Pak Daud. Karena nanti kan kedelai naik, terus cabai naik, semua naik, Thomas. Bawang putih, bawang merah pasti naik Pak Daud ya. Nah, dan ada perlu Thomas tahu, kalau Amerika aja itu inflasi 9%, Indonesia berapa? Kita enggak tahu, Thomas. Iya. Nah, dan perlu Thomas tahu, suku bunga bank akan naik, nunggu waktu aja. Iya. Menurut analisa saya, insting saya, suku bunga itu naik bulan 9, Thomas. Bulan 9, berarti September ya? Analisa saya, analisa saya. Analisa Pastor Dautoni. Bisa keliru. Nah, itu nanti BI rate-nya naik 0,5% atau 1%. BI rate ya, Thomas ya. Ya. Debitur terimanya berapa lain cerita, Thomas. Nah, tahun depan suku bunga akan naik lagi, Thomas. Wow, yang nggak naik cuma harga diri Pak Daud. Makanya saya beritahu supaya tidak utang bank, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, dolar ini, Thomas, ini analisa saya, kalau suku bunga itu tidak diimbangi naik, nah, walaupun hanya 0,5% aja, Thomas, nah, dikhawatirkan tuh rupiah turun, Thomas. Nilainya. Wow. Bisa makanya 15,5 atau 16.000, Thomas.
Nah, tapi kita doa supaya jangan 16.000. Berat, Thomas. Berat sekali Pak Daud, pasti kalau 16.000 Pak Daud. Nah, lebih baik ya kekunci ada di 15.000, Thomas. Ya. Berapa, Thomas? 15.000 Pak Daud. 15 kekunci 15.000. Ya, Pak Jadi Daud. mau tidak mau itu ini, Thomas. Suku bunga akan naik, Thomas. Ya. Jadi kita harus betul-betul berdoa ya, Thomas ya. Betul Pak Daud. Nah, sedangkan nanti tahun 2024, 2025, nanti yang rame itu adalah rumah sakit jiwa dan rumah konseling untuk orang stres, Thomas. Iya Pak Daud. Itu tahun 2024, 2025. Banyak Itu orang nanti stres. rame orang stres dan rumah sakit jiwa dan konselor dan psikiater, Thomas. Ya. Karena apa? Banyak yang nyalonkan gagal. calon gubernur, calon bupati, calon anggota DPR. Nah, itu Thomas. Yes. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Jadi kalau 2024, 2025 yang rame rumah sakit apa, Thomas? Rumah sakit jiwa dan konselor Pak Daud. Oh, dan psikiater, banyak yang depresi, stres. Depresi, stres. Betul lah, Thomas? Iya Pak Daud. Betul? Betul, kenapa? Pasti yang sudah gagal ikut pemilu kan habis uang banyak tuh Pak. Iya. Nah, tenang aja, Thomas. Kita doain aja, Thomas. Ya. Berarti tahun 2024 ini kan tahun pemilihan presiden nih Pak ya. Makin panas ya Pak Daud ya. Tahun depan udah mulai panas, Thomas. Ya. Karena sudah masuk pemetaan geostrategis. Ya. Ya, kita doa aja, Thomas. Ya. Nah, posisi sekarang itu disebut stagflasi, Thomas. Stagflasi ya Pak Daud ya. Harga-harga naik, daya beli masyarakat turun. Tidak mampu ya turun. Ya, penting kita berdoa aja lah, Thomas. Ya, kita berdoa masuk siap sukacita masuk masa-masa kesusahan ya Pak Daud. Menyambutnya dengan 2024, 2025 kan masa transisi presiden, Thomas. Ya. Presiden berikutnya, Thomas. Ya. Ya, kita semua berdoa lah, Thomas. Ya. Laki perempuan, Pak. Yang jelas gini, Thomas. Jadi resesi ekonominya itu nanti 2023 kan saya beritahu setitik terang datang, artinya kita kembali normal, Thomas. Amin. Nah, inflasi itu terus, Thomas, sampai 5 tahun. Nah, nanti itu kita akan mengalami 2023, 2024, 2025. Ya. Itu di mana inflasi terjadi, Thomas. Iya. Nah, tapi tenang aja, kita selalu bersama Tuhan, Thomas. Amin. Nah, bersama Tuhan pasti kita melewatinya, Thomas. Amin. Sahabat KP, mendengar berita seperti ini, kita tidak boleh panik. Tetap harus percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan. Justru iman kita harus semakin kuat tatkala tantangan melanda. Percaya saja Tuhan bersama kita, karena panik, khawatir, takut tidak akan memberi jalan keluar. Yang ada kita akan semakin depresi, ya, tidak mempercayai Tuhan. Apalagi disertai dengan kegagalan, makin jauh dari Tuhan nanti. Jadi walaupun ada informasi seperti ini, ya, jangan panik takut secara berlebihan. Kita harus lakukan sesuatu, ya, minimal doa dan membangun strategi. Ya, saya punya ide, terapkan lumbung Yusuf. Jadi banyak-banyak menabung, menyimpan, irit, jangan lagi foya-foya.
Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Berdasarkan informasi hambanya Evangelis Dautoni, jikalau resesi melanda dunia dan Indonesia terkena dampaknya, kesulitan demi kesulitan akan terjadi. Kalau tidak ada persiapan untuk bertahan, akan makin sulit hidup ini. Jadi terapkan lumbung Yusuf sekali lagi. Sahabat punya penghasilan, ya tabung itu. Jangan foya-foya atau membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Berhenti membeli sesuatu berdasarkan keinginan, karena keinginan kita tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Manusia tidak akan pernah puas untuk memenuhi keinginannya. Tapi belanjakanlah uang sahabat atau harta sahabat untuk sesuatu yang dibutuhkan. Ya, lalu tabung untuk antisipasi. Barangkali ada juga orang yang butuh pertolongan, kita bisa bantu. Karena untuk itulah anak Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari kita doakan supaya kita bisa bertahan dan Tuhan memberkati kita. Saya optimis, sekalipun di masa susah, anak Tuhan tetap tampil beda. Ya, Tuhan memberkati.